pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, semangat baik. Bagaimana kabarnya? Oke. Jadi hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Jadi sebelum itu, ketua silakan siapkan dulu kelas. Bersedia. Siap. Hormat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baca doa berdoa. Bagaimana, sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, ayo kita breaking dulu sebentar ya, menggunakan tepuk semangat ya. Berdiri. Semuanya berdiri. Pasti diingat tepuk semangatnya. Baik. Tepuk semangat. Harus semangat belajar hari ini, karena ini adalah pembelajaran coding ya. Tentunya pelajaran ini hal yang baru pada kalian, karena ini baru ada pada kurikulum baru saat ini. Maka sebelum itu, Ibu Guru akan memberikan tes awal untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Silakan disiapkan buku tugasnya dulu. Buku tugasnya silakan duduk. Ini ada beberapa soal. Perhatikan di layar ya. Dimana soal pertama itu sudah? Silakan kalian catat. Kan sudah dicatat. Ya silakan. Yang pertama itu, apakah kalian pernah mendengar istilah coding? Ya? Apa itu coding? Ya dicatat. Jadi waktu kita ini hanya 10 menit ya. Dengan cepat. Silakan. Kalau sudah ikut soalnya, silakan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian ya, terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Setelah menulis soal dijawab. Ingat waktunya 10 menit. Ayo siapa kalian? Ada? Jangan jawab.
Sudah tanya? Jangan jawab. Jangan jawab kalau sudah. Bagi lagi. Tiga nih. Tiga nih jawab. Sekarang. Dua nih. Oke, nih. Satu kali jangan sampai. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini, Ibu akan mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang kita jawab bersama ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah kalian pernah mendengar istilah coding? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Tidak ya? Karena ini adalah pembelajaran baru buat kalian. Karena tidak pernah berarti tidak perlu dijawab apa itu coding, ya? Kita lanjut ke nomor 2. Apakah kalian pernah mendengar istilah kecerdasan artifisial? Pernah atau tidak? Tidak pernah? Pernah atau tidak? Apa itu kalau pernah? Sejawab saja sesuai pemahaman kalian, tidak usah buat-buat. Pernah atau tidak? Kasih besar suara. Kalau tidak perlu dijawab ya. Apakah kalian pernah menggunakan aplikasi PictoBlock? Tuliskan salah satu contoh aplikasi yang pernah kalian gunakan yang memanfaatkan kecerdasan artifisial. Mungkin Meta Coba dengarkan ya. Ini kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan ya. Kecerdasan ini dibuat oleh orang yang bisa membuat program di komputer. Jadi untuk jawaban dari kalian, Ibu kira itu adalah masih dalam pemahaman awal ya. Jelas dari kata-kata coding sendiri kamu baru dengar kali ini. Jadi coding itu kita mengkonversi keinginan manusia menjadi suatu format yang bisa dipahami komputer, sehingga ini akan menghasilkan sesuatu yang berbentuk kecerdasan artifisial ini. Jadi nama lain kecerdasan artifisial itu namanya adalah kecerdasan buatan, ya? Itu lebih jelasnya ada di sini. Pengertian dari coding ya, bisa dibaca di atas. Jadi coding itu adalah proses mengkonversi. Konversi sama dengan menerjemahkan ya. Keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman ya. Tapi nanti akan ada prakteknya, lebih jauh akan Ibu guru berikan supaya kalian bisa paham. Jadi untuk
sosial itu kecerdasan buatan ya. Keterampilan buatan yang meniru pikiran dan perilaku manusia. Ya, sebelum lebih jauh, Ibu akan menampilkan video tentang robot ya. Bisa dilihat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi Cina mengalami kemajuan pesat, terutama dalam pengembangan robot humanoid, yakni robot yang dirancang untuk menyerupai manusia, baik dalam bentuk maupun gerakan. Bahkan, robot-robot ini rencananya akan menggantikan manusia di masa depan. Mulai dari robot yang mampu berlari dengan kecepatan tinggi, hingga yang dapat melakukan tugas rumah tangga. Berikut ini, 9 robot canggih pengganti manusia buatan Cina. Perhatikan robotnya yang bisa berlari ya. Bisa meniru. Yubitek Walker S1 merupakan robot humanoid canggih yang diluncurkan pada tahun 2024. Robot ini bukan sekedar robot biasa, melainkan sebuah robot yang dirancang khusus untuk aplikasi industri. Untuk soal fisik, robot Walker S1 memiliki tinggi sekitar 167 cm yang kira-kira setinggi orang dewasa rata-rata. Tapi yang menarik, robot ini dilengkapi dengan lebih dari 41 senti servo, yang artinya robot ini bisa bergerak dengan sangat lentur, hampir seperti manusia. Ini memungkinkannya untuk melakukan berbagai tugas kompleks di lingkungan pabrik, mulai dari perakitan hingga inspeksi. Tak hanya bisa bergerak, robot ini juga bisa memanipulasi objek dengan presisi tinggi. Tugas-tugas seperti inspeksi kualitas, perakitan komponen, dan penyortiran suku cadang bisa dilakukan oleh robot ini. Bahkan, beberapa produsen mobil besar seperti BYD dan Foxconn sudah mengintegrasikan robot ini ke dalam jalur produksi mereka. Baru-baru ini, Cina membuat gebrakan baru dalam dunia robotika, yakni dengan meluncurkan robot PM01 yang digadang-gadang merupakan robot tercanggih saat ini. Robot ini sendiri merupakan robot humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan Zhongking Robotic yang berasal dari Cina. Dari segi ukuran, robot ini hanya memiliki tinggi 1,4 meter serta berat sekitar 40 kg yang terbilang kecil untuk ukuran robot humanoid. Namun, meski memiliki ukuran kecil, robot ini memiliki 24 derajat kebebasan gerak yang membuatnya bisa melakukan berbagai gerakan rumit. Bahkan, dalam video yang beredar, terlihat robot ini bisa berjalan dengan lembut layaknya manusia. Tak hanya itu, robot ini juga mampu bergerak dan berlari dengan kecepatan 2 meter per detik, mirip seperti manusia. Pinggang robot ini juga bisa berputar 320 derajat, serta berpenggerak harmonik yang membuatnya mampu melakukan gerakan-gerakan sulit dengan lancar dan mudah. Namun yang lebih canggih, robot ini juga dilengkapi dengan kemampuan interaksi emosional, yang artinya robot ini mampu memahami emosi manusia serta mampu berbicara secara personal. Robot ini sendiri ditawarkan dalam 2 varian, yakni untuk komersil dan pendidikan, serta dibanderol dengan harga 88.000 yuan atau sekitar 200 jutaan. Itu harganya. Ya. Sudah dilihat videonya? Sudah. Aku mau tanya. Apa perbedaan robot dengan manusia? Dari video tadi, apa bedanya? Robot tidak punya perasaan. Robot tidak punya perasaan? Iya. Kalau manusia? Punya. Ada perasaannya. Tapi di robot tadi katanya dia sudah bisa berbicara dengan manusia. Apakah dia bisa mengetahui bagaimana hatinya seseorang? Bisa. Bisa. Jadi itulah salah satu kelemahan dari robot ya. Meskipun dia bisa meniru pikiran dan gerakan manusia, tapi untuk perasaan belum bisa ditiru sepenuhnya oleh robot ya. Karena
perasaan itu murni hanya bisa diciptakan oleh siapa? Tuhan atau Allah kita ya. Apakah robot tadi itu memiliki otak buatan? Punya otak buatan? Punya. Otak buatannya siapa yang buat? Manusia. Ketika manusia membuat otak buatan itu, dia buat programnya di komputer ya. Dia membuat, ketika dia memasukkan perintah-perintah seperti itu, seperti ini, robot akan lakukan. Misalnya dia memberikan perintah, silakan berjalan seperti manusia, maka dia akan berjalan. Silakan angkat beban itu, maka dia akan angkat ya. Jadi robot itu bergerak sesuai dengan instruksi manusia atau perintah manusia ya. Perintahnya itu dimasukkan ke dalam komputer. Setelah rampung perintahnya, dibuatlah otak ya. Otak itu dimasukkan ke robot sehingga robot itu tinggal bergerak dan berperilaku sesuai dengan perintah yang ada di otak mereka ya. Otak mereka itu dibuat oleh manusia. Bagaimana caranya robot bisa tahu apa yang harus dia lakukan? Ketika diperintah, dia akan tahu ya. Kalau kamu ada yang kendalikan dirimu manusia? Tidak. Ada yang bisa kendalikan kamu? Tidak ada. Yang bisa kendalikan kamu hanyalah dirimu sendiri dan Tuhan ya. Yang bisa kendalikan kita hanya pencipta kita, yaitu Tuhan. Sama dengan robot, yang bisa kendalikan dia itu adalah manusia, karena dia dibuat oleh manusia. Tolong perhatian ke sini, saya bisa kasih bayang. Jadi perhatikan betul itu tentang robot dan manusia. Ada perbedaan, meskipun kalian lihat robot itu semakin cerdas, tapi tetap ada perbedaannya. Siapa yang memberikan perintah pada robot sehingga dia bisa bergerak? Manusia. Jadi ibu sengaja berikan video tadi untuk kalian supaya kalian bisa melihat seperti inilah gambaran dari coding. Robot itu merupakan salah satu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia ya. Kecerdasan buatan ini dihasilkan oleh pikiran manusia, dimasukkan ke dalam komputer ya. Itu yang menjadi bahasa pemrograman. Hasil dari itu bisa membuat robot itu bisa bergerak dan berbicara ya. Agak paham ini? Sudah paham? Jadi pada hari ini ibu akan memberikan pembelajaran yang bisa memperkuat kalian, pemahaman kalian tentang coding dan KA, yang pemahamannya itu ibu akan berikan dalam bentuk kalian praktek ya, praktek aplikasi ya. Coba perhatikan aplikasi yang ibu tampilkan di depan. Apakah kalian pernah menggunakan aplikasi ini? Tidak. Apa namanya itu? PictoBlox ya. PictoBlox ini merupakan salah satu aplikasi untuk membuat program pradasar tentang coding ya. Sudah dilihat? Sudah. Oke. Kira-kira apa yang dihasilkan dari program ini, aplikasi ini? Ada yang tahu? Hasil akhir dari aplikasi ini apa? Apa? Ini kan gambar ya. Apa hasilnya ini nanti kalau kita Bergerak. dia bergerak? Namanya apa kalau gambar yang bergerak? Animasi ya. Gambar animasi itu gambar yang bergerak. Kalian pernah lihat biasa di HP ya? Di WA itu ada biasa stiker-stiker yang bergerak. Itu dibuat dengan menggunakan aplikasi PictoBlox biasa ya, yang bisa membuat dia bergerak atau ada tulisan di atas itu gambar-gambar animasi ya. Apakah kalian mau membuat secara langsung? Mau. Tapi sebelum itu ibu akan perlihatkan dulu tata cara penggunaan aplikasi. Jadi ini kita gunakan objeknya itu adalah gambar panda ya. Jadi kita ke operator dulu.
Jadi ditarik ke sini, tapi nanti sebentar. Setelah ditarik, sudah terbuka di laptop? Sudah. Kamu bisa praktekkan secara langsung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, coba kita praktek secara langsung ya. Silakan ikuti seperti dari ditarik. Itu saya.
Tulis ada surat kita. Baru yang sama silakan. Dari sini balik. Apa ada? Dari antar lagi kali ya. Silakan. Pertanyaan pertama, perintah apa saja yang kalian berikan pada TikTok? Silakan. Kalau mulai silakan menjawab. Ya, silakan. Oke. Ya silakan waktu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan menyaksikan kepada Dita. Satu, perintah apa saja yang kalian berikan pada objek box yang kalian kerjakan. Kami memberikan perintah agar objeknya berjalan, berputar, dan bersuara. Berjalan, berputar dan bersuara. Ya. Kalau lain apa jawaban kalian? Di situ perintah apa saja yang kalian berikan? Berjalan, berputar, bersuara. Berputar bersuara. Kalau kelompoknya apa kelompoknya? Perintah apa? Berjalan, bergerak, sama bersuara. Oke, kita lanjut. Kelompok berikutnya. Dua, apa yang terjadi objek tersebut setelah kalian berikan perintah. Apa yang terjadi setelah diberi perintah? Objeknya akan bergerak sesuai
hubungannya? Hubungannya adalah coding adalah pelajaran komputer. Coding belajar Pelajaran komputer. kalau kecerdasan artifisial Pelajaran ya. Jadi Ibu beri masukan di sini ya tentang hubungan kegiatan ini dengan pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Di kegiatan tadi kamu seolah-olah membuat robot sebenarnya ya, tapi dalam bentuk gambar animasi. Coding itu kan kita mengkonversi keinginan kita, toh? Keinginan kita menjadi bahasa komputer dalam bentuk program, ya. Keinginanmu tadi kan banyak. Kamu ingin membuat dia bergerak, kamu ingin membuat dia berputar, kamu ingin membuat dia bersuara. Keinginan itu kamu konversi, ya, pakai bahasa komputer. Ada motion tadi ya. Kalau kamu bilang bersuara tidak mungkin itu. Kita harus ikut bahasa komputer. Membuat suatu dalam bentuk bahasa pemrograman, ya. Hasil dari gambarmu tadi yang bergerak-gerak itulah kecerdasan artifisialnya, ya. Hasil dari perintah-perintahmu tadi, gambar itu. Setelah kamu berperintah dia akan bergerak, ya. Hampir sama dengan robot yang tadi di video itu, ya. Jadi itu pengantar pemahamanmu tentang bagaimana kita membuat coding tahap pradasar, ya. Gambar sederhana, ya. Jadi penjelasanmu belum terlalu bagus di sini. Ada yang bisa berikan penjelasan lain untuk nomor 4? Kalau kelompokmu bagaimana? Pasukan robot. Kamu apa? Kasih besar sekarang. Jika objek tersebut diberi perintah, jadi kamu memasukkan keinginan kamu, ya, keinginan kalian itu perintah-perintah kalian dikonversi ke komputer itu, ya. Hasil dari keinginan itu bisa menggerakkan objek itu, ya. Bisa dipahami. Ya, jadi coding kan kita membuat program sebenarnya, ya. Hasil dari program itu adalah kecerdasan artifisial. Jadi kalau lihat gambar animasi yang bergerak, berjalan-jalan, bersuara itu gambar, itulah kecerdasan artifisialnya. Hasil dari proses coding yang kalian lakukan, ya. Bisa dipahami di sini, ya. Bisa. Jadi seperti itu penjelasannya di nomor 4, ya, supaya lebih jelasnya. Nomor 5. Apakah kegiatan ini? Kegiatan ini menyenangkan atau sebaliknya membosankan? Ya, Bagaimana alasan kalian? alasan kalian? Menyenangkan atau membosankan? Semuanya jawab apa? Alasannya karena apa? Karena objeknya bisa disuruh dan sangat menarik. Ya, karena kamu bisa perintah-perintah objek dan terlihat gambar. Itu memang dunianya kalian yang suka bermain-main dengan sesuatu. Kalian suka bermain apa? Ya. Ini salah satu cara kenapa itu coding dimasukkan dalam pembelajaran sekolah dasar untuk menarik minat kalian belajar komputer, ya, belajar bahasa-bahasa pemrograman, ya. Ya, pengganti. Mungkin ini penggantinya kali. Oke, silakan kita berikan tepuk tangan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tidak usah presentasi semua kelompok, hanya satu kelompok saja sudah mewakili jawaban kalian. Hanya perlu ditambahi itu tadi yang nomor 4, ya. Sudah ditambahi penjelasan tambahan dari Bu Guru keterkaitan antara kegiatanmu dengan coding, ya. Kamu membuat program di komputer, ya, dengan memasukkan perintah-perintah. Hasil dari program itulah kecerdasan artifisial, ya, gambar animasi, ya. Itu kecerdasan artifisial. Silakan di kata-kata seperti itu memasukkannya. Semuanya. Oke, Ibu anggap untuk pertemuan kita hari ini sudah berakhir, ya. Tugas kalian adalah
masih, tapi objeknya bukan lagi panda. Kamu sudah bisa memilih ya. Oke, sebelum itu silakan berdiri dulu. Kita menyanyi dulu sebentar. Ulang lagunya Topi Saya Bunda. Topi saya Bunda, Bunda. topi saya Bunda. Bisa semua ya, lebih semangat untuk menutup pertemuan kita pada hari ini ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. topi Bunda. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke, jadi pertemuan berikutnya masih akan ada lanjutan dari coding ya. Oke, ketua kelasnya silakan disiapkan, kita pulang. Ikuti saya. Ikuti saya paling dulu. Ya, pertemuan kita sudah berakhir. Silakan disiapkan. bersedia. Siap. Hormat bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, Anas. Baca doa pulang. Ya, ingatkan kembali, jangan lupa tugas selanjutnya tadi dikerja bersama ya. Jadi bisa ganti-gantian menggunakan laptop yang ada di depan kalian. Setelah temannya selesai, ganti lagi temannya yang lain. Nanti akan ibu periksa hasilnya di pertemuan berikutnya.